13. 13. Untuk apa kamu ada di sini sekarang? Halo sahabat Salam Indonesia, di episode kali ini tim Salam Indonesia akan mengajak sahabat Salam Indonesia untuk melihat pemutaran perdana film karya anak bangsa di Festival Film Internasional Toronto. Terdapat 2 film Indonesia yang berhasil lolos dalam seleksi Festival Film Internasional ini. Salah satunya adalah film The Shadows Trace yang disutradarai oleh Timo Cahyanto. Pada acara pemutaran perdana kali ini juga dihadiri langsung oleh sutradara dan beberapa pemain dari film The Shadows Trace. Halo sahabat Salam Indonesia. Aku Aurora Ribeiro, aku di sini berperan sebagai 13. Dan saya Hana Malasan, di sini berperan sebagai Umbra. Shadows Trace adalah cerita tentang 13, seorang assassin yang tidak tahu jati dirinya, dan dalam satu misi di mana dia punya mentor, seorang mentor bernama Umbra yang diperankan oleh Hana Malasan. Dalam misi itu misinya tidak berjalan dengan baik dan terjadi semacam hukuman buat si 13 dalam menjalankan misinya gitu. Tentunya cerita film ini akan berkembang tentang hubungan Umrah dengan instrukturnya. Jadi berhubung dengan 13 dengan instrukturnya, dan ada dunia di mana kita akan melihat dunia Shadow ini, di mana Shadow ini adalah assassin yang muncul di seluruh dunia. Dan di sini keseruannya adalah kita melihat seorang assassin muda, karena biasanya selalu kita ngeliat assassin itu adult, dan di sini seorang yang sebenarnya masih mencari jati diri, belum tahu kenapa dia harus menjadi seorang assassin, tidak tahu jelas misi dia apa. Dan dalam pergulutan ini dia belajar banyak dengan instrukturnya, tapi dia juga melawan instrukturnya. Jadi pokoknya kompleks dan seru. Banyak banget sebenarnya ya. Tapi mungkin salah satunya kalau buat aku waktu syuting Final Fight-nya. Mungkin Aurora? Sama sih, Final Fight juga lumayan paling atas ya. Paling memorable gitu. Memorable. Kita di situ memang udah di hari-hari terakhir udah capek banget. Kita syuting Final Fight sekitar kurang lebih 7 hari. 7 hari ya. 7 hari di situ udah capek, udah kita pakai prostetik, terus udah nggak nyaman banget dengan kayak make upnya gitu. Terus tapi akhirnya kita kayak berusaha untuk ngumpulin tenaga lagi untuk bisa nyelesain. Terus akhirnya kita mulai ketawa. Iya, jadi kita ada satu momen lihat-lihatan, terus kita nangis. Terus habis dari situ kita langsung ketawa karena mungkin saking lucunya gitu, saking capeknya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi kita ketawa aja. Terus akhirnya malah jadi suasananya jadi lebih enak, terus akhirnya kita bisa selesai. Karena lucu banget muka-muka kita waktu udah stres tuh lucu banget. Udah tangannya ada yang macem-macem deh, pokoknya itu yang akhirnya kita jadi ketawain sendiri aja gitu. Itu benar-benar ngeluarin effort yang besar banget gitu, tapi harus nunggu 1,5 tahun untuk bisa nonton, itu lumayan challenge. Enggak sih, oke, mungkin challenge-nya lebih ke lokasi yang mungkin walaupun sudah dibuat senyaman mungkin, tapi pastinya kalau udah capek, udah keringetan, itu kita pasti nggak nyaman kan, tapi bisa tetap perform dengan baik, itu juga jadi salah satu challenge buat kita sih. Challenge-nya banyak banget, tapi semuanya worth it. Ya. Karena ini film action dan diperankan dengan 2 wanita hebat ini di Indonesia, full action dengan latihan yang lama, effort yang sangat banyak, so it should be worth it.
Dukung perfilman Indonesia. Jadi kalau ada film Indonesia ditonton dan didukung supaya kita bisa terus produksi lagi, bisa menciptakan karya lagi dan lebih banyak lagi karya-karya yang diciptakan oleh orang-orang di Indonesia. Thank you so much. Terima kasih. Saya emang udah kenal programmernya, jadi emang saya kasih offline card-nya, saya kasih lihat filmnya, terus dia bilang oke, you are accepted. Maksudnya saya cukup pede lah ini keterima gitu. Kita syuting film ini untuk 70 hari. 70 hari ya? Oke. Well, saya harap penonton Indonesia bisa nerima film kayak gini karena nggak semua orang Indonesia suka nonton action, biasanya mereka lebih ketimbang horor. Cuman saya rasa perlu ada variasi di perfilman Indonesia supaya nggak semuanya horor, nggak semuanya drama cinta-cintaan, karena genre itu banyak banget kan. Saya juga suka dengan film yang bertema drama sosial segala macam. Jadi saya harap kedepannya kita makin lama makin berwarna lah. Banget bisa di Kanada karena saya juga lagi syuting di Winnipeg, Kanada. Saya rasa perlu untuk ada komunitas Indonesia di daerah-daerah terutama yang kayak daerah-daerah jauh ya, supaya nggak ada rasa homesick, karena saya jujur sekarang udah syuting di Winnipeg udah hampir 2 bulan, udah 2 bulan lebih. Saya kangen banget sama Jakarta. Jadi ya itulah salam Indonesia mungkin. Thank you Mas Timo. Sudah selesai, Johan. Siapa namanya tadi? Johan, Bang. Kuliah kerja, Jo? Kerja, Bang. Di Taman Buaya. Dulu katanya yang punya tempat itu pasangan suami istri. Terus suaminya hilang. Ada yang bilang suaminya dibunuh sama istrinya. Johan, bangun. Kamu deket ya sama perempuan itu? Enggak. Kamu jago badminton tapi nggak jago bohong. Aku nggak mau hidup sendirian terus seumur hidup. Mama ini lagi ngelindungin kamu, nak. Ngelindungin aku dari siapa? Ya dari perempuan itulah, siapa-siapa lagi. Arumi. Namanya Arumi, Mas. Johan, kamu tuh mau punya anak gak sih? Bisa gila aku di tempat ini. Tunggu. Lepasin, Johan. Tunggu. Lepasin. Itu udah motorin kamu. Motorin keluarga kita. Crocodile Tears ini merupakan film Indonesia kedua yang diputar di Festival Film Internasional Toronto. Pada acara pemutaran perdana film ini juga dihadiri oleh para pemain dari film Crocodile Tears. Halo semuanya, kami dari film Crocodile Tears. Saya Yusuf Mardika memerankan karakter Johan. Saya Marisa Anita memerankan Mama. Saya Zulfa Maharani berperan sebagai Arumi. Jadi film ini menceritakan tentang ibu dan anaknya yang tinggal di penangkaran buaya. Mereka berdua menjalankan Crocodile Farm dan Crocodile Park. Crocodile Park, Taman Buaya. Dan akhirnya sampai satu orang perempuan masuk ke dalam kehidupan mereka dan semuanya berubah. Ya. Premis singkatnya seperti itu. Kira-kira begitu, biar nggak banyak spoiler.
Pengalaman menarik adalah syuting bersama buaya sungguhan. Ya. Ya yang menarik sih ya akhirnya banyak sih ya sebenarnya kayak syuting dengan buaya beneran, terus juga yang paling seru sih buat aku adalah ketemu mereka berdua ini. Iya, Bo. Pemain-pemain yang sungguh wah menyenangkan lah bisa kerja sama mereka berdua. Kita tuh jadi kayak keluarga beneran. Karena emang prosesnya panjang gitu ya, nggak hanya kita bertiga, tapi hubungan kita tuh kayak keluarga tentunya dengan produser dan sutradara kita. Sutradara kita Tumpal Tampu Bolon, produser kita Mandy Marahimin, dan prosesnya itu panjang. Jadi mereka itu butuh waktu 7 tahun dari naskah pertama sampai akhirnya bikin film ini. Proses casting juga cukup lama ya. Mungkin kalau misalnya dihitung ke belakang dari casting sampai akhirnya film ini muncul tuh hampir 3 tahun. Jadi ini emang slow cook film, but that's what makes it exciting. So ceritanya bisa masuk ke TIFF karena sebetulnya harus ditanya ke produser kita ya. Tapi kalau misalnya saya boleh mengevaluasi sendiri, karena saya udah nonton beberapa film di TIFF ini, mungkin tema dari film Crocodile Tears ini masuk dengan tema TIFF di tahun ini. Jadi tentang hubungan antara ibu dan anak, tentang kompleksitas hubungan kita juga gitu, hubungan antara ibu dan anak, anak yang sesungguhnya dan anak ya, maksudnya kamu juga anak-anak. Ya gitu sih. Jadi mungkin di situ ada kesamaan tema. Ya, yang pasti sih kita bisa senang ya terseleksi di Toronto Film Festival ini karena ya salah satu festival terbesar dan ya menyenangkan bisa berada di sini mewakili film Indonesia. Bisa nonton film-film di sini sih. Iya. Yes. Terus kita juga ada Q&A, ada tanya jawab kan ketika selesai screening, dan penonton di sini tuh reaksinya banyak dan luar biasa. Nggak hanya penonton Asia tapi penonton dari Kanada juga, mereka sangat tertarik dengan ceritanya karena memang tema dari cerita ini universal. Jadi meskipun casing kita berbeda gitu ya, ada yang rambutnya pirang, matanya biru, kita matanya hitam, coklat, rambutnya juga coklat, tapi ada kesamaan karena kita semua sama-sama manusia. So they're really excited and happy about it. Kenapa harus nonton film ini? Karena film ini apa ya? Bilang menyenangkan juga iya, seru juga iya, dan thrilling buat aku. Aku ngerasa semua nggak cuma di Asia yang bisa relate, dan di Indonesia pasti. Tapi sampai kita ngeliat reaksi penonton di TV aja tuh mereka masih bisa relate banget gitu sama film kita. Yang jelas pasti kalian akan merasakan banyak hal, and it's nice to feel. Thank you. Thanks. Halo sahabat Salam Indonesia, saat ini kami berdua sedang berada di salah satu kota wisata di area Toronto, dan cuacanya di sini sudah mulai dingin. Betul sekali. Nah, dengar-dengarnya ada toko roti yang pemiliknya orang Indonesia. Nah, karena kita sekarang lagi butuh cemilan karena udara dingin ini, kayaknya ide bagus tuh kalau kita datengin ya. Betul. Oke, kita ke sana aja yuk. Kita ke sana. Nah, ini dia salah satu usaha roti milik anak bangsa yang berada di Kanada, tepatnya di kota Toronto. Toko roti ini menjual berbagai macam jenis roti, mulai dari yang manis hingga gurih. Selain tempatnya yang bersih, pelayanan di toko roti ini pun terbilang cukup cepat dan sangat ramah terhadap pengunjung yang datang.
sekarang ini kita sudah bersama pemilik toko roti yang ada di Front Street, Toronto. Halo, apa kabar? Apa kabar? Baik, bisa memperkenalkan diri nih? Nama saya Rizal, Dan saya Lia. Baik, Rizal dan Lia. suami istri. Suami istri, luar biasa. Jadi kita mau tanya-tanya nih sedikit ya, cerita tentang terbentuknya toko roti ini. Oke. Terbentuknya jadi toko ini masih tergolong baru ya, kita buka Juli tahun lalu. Prosesnya panjang, 2 tahun lebih karena kepotong COVID juga. Tapi sebenarnya minat untuk punya usaha makanan minuman itu udah dari dulu waktu kita di Indonesia, karena memang latar belakang saya itu di restoran dan kita memang dari dulu mungkin terinspirasi juga dari pengusaha-pengusaha yang lain yang memang pingin gitu loh suatu hari bisa punya gitu loh. Akhirnya ya sejak pindah ke Kanada kondisi untuk cari-cari juga susah gitu, akhirnya ya udahlah kita putusin mendingan kita buka usaha gitu loh. Akhirnya kita sempat pilih-pilih juga ini mau buka usaha apa gitu loh, beberapa opsi segala macam, tapi akhirnya kembali lagi ke minat kita berdua. Kita kan memang suka makanan gitu loh, explore, jadi ya kita ngerasa cocok dengan bisnis toko roti ini. Akhirnya ya udah kita putusin deh untuk buka, tapi prosesnya mungkin Panjang itu perlu segmen tersendiri. Jadi memang sudah dari minat keduanya di kulineri. Betul. Dan prosesnya juga panjang sekali ya untuk sampai di titik ini gitu. Betul. Nah, yang ingin kami tanyakan selanjutnya adalah apa sih sebenarnya perbedaan dari produk roti di sini dengan produk roti di luar sana? Oke, mungkin aku bisa jawab. Kalau produk sih terutama bedanya kita panggang rotinya, bikin rotinya di sini juga. Jadi kita nggak ambil dari tempat lain, memang kita mulai dari tepung, ragi, air, dan staff kita mulai ngerjain roti itu dari jam 3 pagi. Jadi semuanya fresh ya, dipanggang hari itu juga, dijual hari itu juga, dan pas tutup kalau kita nggak kejual kita donasikan semua ke charity. Wow, luar biasa loh, luar biasa. Jadi setelah tutup tidak terjual semuanya. Kosong nih, kalau kesini nanti malam kosong didonasi, semua. Jadi dan setiap besoknya hari, buat lagi. Setiap hari kita kerjasama dengan charity yang berbeda, mereka datang untuk ambil sisa-sisa yang nggak kejual. Jadi buka tokonya dari pagi ya? Dari jam 6 pagi setiap hari sampai jam 8 malam. Dan kita nggak pernah tutup kecuali hari Natal dan Tahun Baru. Rasa khasnya roti yang biasa menjadi favorit dari pelanggan. Oke, kalau untuk karena demografi kita tuh berbeda-beda, jadi favorit orang beda-beda. Kalau untuk komunitas Indonesia terutama, mereka sukanya yang roti manis. Dan Betul, kita ada beberapa jenis yang itu mengingatkan kita pada roti bakar khas di Indonesia gitu. Dan itu populer. Sedangkan untuk yang manis-manis kita ada scones itu kita ada beberapa macam rasa juga. Dan tiap musim itu ada yang promosi yang berbeda, rasa yang khusus gitu. Kalau musim panas ada rasa buah peach, kalau musim gugur ada rasa buah labu, macam-macam. Ya, berbicara tadi roti yang mirip dengan yang ada di Indonesia itu tadi. Nah, itu apakah komunitas Indonesia pun memang sudah ada yang mengetahui itu dan memang menyukai dan juga rutin kesini barangkali? Ya lumayan banyak ya, sejak kami buka ada aja dari komunitas Indonesia maupun yang kita udah kenal atau yang belum tiba-tiba datang dan kenalan gitu. Jadi support dari tim-tim Indonesia, dari teman-teman Indonesia pun sebenarnya udah ada yang khusus kesini tahu favorit ada juga gitu. Kayak roti keju itu mengingatkan dengan roti sobek Indonesia lah. Jadi kalau kesini selalu bilang oh ya pinginnya yang itu apricot juga, itu roti kismis ada buahnya, mungkin itu juga mirip dengan roti di Indonesia. Tapi komunitas Indonesia tuh tiap kali kesini mereka udah tahu pinginnya ini gitu loh. Sudah jadi favorit. Udah jadi favorit gitu. Dan mereka juga merasa mungkin ada sedikit sentuhan-sentuhan tangan dari orang Indonesia mungkin di sini ya. Iya. Dan juga mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi komunitas Indonesia yang ada di Kanada untuk membuka bisnisnya di Kanada, karena ya
apapun itu harus dicoba dan ternyata bisa. Ini adalah contoh nyata. Betul. Dan mengedukasi juga, Mi. Jadi setiap komunitas Indonesia ini yang ada di Toronto dengan kisah inspirasi dari kalian berdua. Terima kasih waktunya. Rizalia, terima kasih. Oke. We explore to inspire. To convey dynamic movements. To craft a beautiful symphony. To paint vibrant colors and to create a heavenly comfort food. Awaken your taste buds with purest delight. Get ready to activate your 5 senses. Listen keenly as sound speaks loudest in silence. Trust your eyes. Discover your color palette. Immerse in the beauty of dance and feel the touch. Now, let the fun begin. Let the nature be your stage. Sip a tropical paradise. Turn the simplest instrument into the greatest sounds. Each color harmonizes seamlessly. Every taste is an homage to the past. Its tone weaves a symphony. And every movement, a poetic stanza. Now, inhale deeply, as every odyssey finds solace in tranquil rests. In tranquility's embrace, weave the threads of your plan. Countless destinations await your discovery. Within your choosing, the world is yours to embrace entirely. Let it be a majestic stage.
music studio, a historical kitchen, and a lively gallery. Let's explore to inspire.